Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita percaya bahwa kita ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bagikan sukacita yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, ke rekan-rekan kita, keluarga kita, kanan kiri kita. Biarlah sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kita. Berikan senyuman yang terbaik. Kanan kirinya boleh ditengok. Amin. Kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersama berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa segenap kehidupan kami Tuhan, datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Persiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Biarlah kami dapat fokus hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang berusaha untuk mengganggu jalan ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyatukan iman percaya kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita mau angkat pujian iman kita. Kita adalah gereja-gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kasih Tuhan. Boleh angkat tangannya? Haleluya. Mari saat ini kita mau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku Kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi
sorak-sorai Kami tinggikan Engkau Tuhan. menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kau menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami mau bersuka Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang Katakan perkasa. haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, Kami tinggikan nama Tuhan. Allah yang Katakan perkasa. haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan haleluya, Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya, Sekali lagi katakan haleluya, angkat tanganmu saudara. Haleluya, pujilah Dia Terpujilah di nama-Mu, tempat Tuhan. kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Sorak-sorai bagi Tuhan, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Pujian hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selama-lamanya Engkau tetap Allah Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam dunia ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kekal. Kepribadian takkan pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau
yang dahsyat. Kau Allah kami yang perkasa Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya bagimu segala sembah kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang perkasa. Sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan Yesus. Tidak kami temukan di tempat lain Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Heran dan besarlah karya-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Katakan, Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. tiada yang lain Tuhan. Tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
selama-lamanya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan. Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selama-lamanya Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Kau tak akan tergoyahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Yes. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Semua akan berlalu tapi Engkau tetap selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya bagi-Mu segala hormat, pengagungan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam rumah Tuhan.
pada pagi hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang beribadah di GBI Cimanggis. Boleh mengangkat tangan untuk kami kenali di bawah atau di atas. Baik, jika tidak ada, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, nanti kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Saya terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Saudara Febri sebagai ketua dari pemuda untuk boleh menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tentang pemuda. Jadi kami dari pemuda GBI Cimanggis akan mengadakan sebuah acara yang adalah sebuah seminar, youth seminar dengan tema Friend with Benefits. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengetahui apa itu Friend with Benefits, jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Friend with Benefits ini adalah sebuah kondisi atau sebuah gaya hidup baru di kalangan anak muda, di mana ada sebuah hubungan yang memiliki konteksnya tuh hanya untuk memuaskan seksualitas. Jadi ini sudah mulai banyak ada di kalangan anak muda, jadi saya dan teman-teman mengundang juga nih Kakak Christopher Tapeheru sebagai pembicaranya, karena dia ini adalah orang yang melayani bagi anak-anak muda. Jadi dia ada beberapa pembahasan di YouTube seperti yang ditampilkan di depan. Dia sudah membahas beberapa tentang friend with benefits, tentang relationship, tentang pacaran, bagaimana sih pacaran anak muda Kristen yang seharusnya. Jadi pada tanggal 15 Juli 2023 nanti jam 5 sore di tempat ini kami akan mengadakan youth seminar ini, yang juga akan dihadiri oleh sekolah-sekolah di sekitar gereja kita, SMA, terus ada universitas juga kita undang dan gereja-gereja di sekitar. Jadi kita ingin memberikan kepada anak-anak muda bahwa jangan sampai kita tertipu nih dengan apa yang ada di dunia ini. Mungkin terlihat baik bagi kita, tapi ternyata itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita dukung program-program yang dilaksanakan oleh gereja kita. Salah satunya adalah yang tadi baru disampaikan oleh Febri bahwa bulan Juli yang akan datang akan ada youth seminar, dan ini sangat penting karena perkembangan dunia anak-anak muda saat ini memang sangat luar biasa. Jadi kita minta belas kasihan Tuhan supaya kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Baik, sama-sama kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau, karena hanya anugerah dan belas kasihan-Mu saja yang memberikan kepada kami kesempatan pada hari ini kami datang. Tuhan memberikan kepada kami dorongan untuk kami masuk dalam rumah-Mu. Kami sama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Dan sebentar juga kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami yang ada duduk di bawah, kami yang ada duduk di atas, maupun kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menjamah kami, supaya pada pagi hari ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh Engkau bukakan kepada kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu, kiranya Engkau singkapkan kepada kami, dan kami boleh mengerti Tuhan kehendak-Mu. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati kami untuk kami boleh berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau menempatkan kami untuk kami tinggal dan hidup di tanah ini, di negeri ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melawat Indonesia. Kami bersyukur bahwa kami hidup di negara yang memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk kami beribadah kepada Engkau.
Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Oleh sebab itu kami sama-sama mau berdoa menyerahkan para pemimpin-pemimpin negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, badan legislatif, TNI dan Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bangsa ini boleh dilawat, bangsa ini boleh dipulihkan, dan bangsa ini boleh dimenangkan demi nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana untuk pemilihan umum di tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan, siapapun Tuhan yang akan menggantikan presiden, yang akan menjadi presiden di tahun yang akan datang, kami percaya itu semua ada dalam rancangan-Mu demi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga proses pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada huru-hara, tanpa ada kerusuhan Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, kota Depok. Kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan kota Depok, Engkau yang memberkati kota Depok. Lawatan Allah boleh melingkupi kota Depok. Kami berdoa untuk wali kota, kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan kota Depok boleh dimenangkan demi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk sinode di mana kami bernaung, yaitu Sinode Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menghadirkan Sinode GBI di tanah Indonesia, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan lewat sinode ini. Kami berdoa kepada untuk Ketua Sinode yaitu Bapak Rubin Adi Abraham, kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berikan visi ya Tuhan kepada Bapak Rubin Adi Abraham, sehingga sebagai pucuk pimpinan yang tertinggi di GBI Tuhan dapat membawa setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di bawah naungan GBI untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Satria sebagai Ketua BPD Jawa Barat. Kami berdoa untuk Bapak Yakob Kuamesa sebagai Ketua Perwil 4 Tuhan Yesus di mana kami ada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada, setiap badan pengurus yang ada, supaya boleh Engkau berikan visi dan sehati daripada Tuhan, sehingga boleh membawa Tuhan setiap gereja-gereja, setiap domba-domba-Mu, setiap jiwa-jiwa untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, secara khusus kami mulai berdoa untuk hamba-Mu Ibu Joyce sebagai gembala kami. Kami menyadari Tuhan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala bukanlah sebuah tugas yang mudah. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Wibawa ilahi Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada hamba-Mu. Apa yang Engkau kehendaki Tuhan bagi jemaat-Mu di Cimanggis, kiranya Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Tante Joyce Tuhan, Ibu Joyce dapat membawa setiap domba-domba yang ada di Cimanggis menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarganya, kiranya setiap keluarga Ibu Joyce dapat menolong, menopang Tuhan, dan boleh memberikan dukungan kepada Ibu Joyce Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap jiwa-jiwa yang ada di GBI Cimanggis Tuhan boleh menjadi umat yang layak di hadapan Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan dan masalah. Mereka yang mengalami sakit, penyakit Tuhan. Mereka yang menghadapi jalan buntu, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau yang memberikan pengharapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus berikan kepada kami senantiasa kekuatan yang baru untuk boleh menjalani setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan berikan kepada kami pengertian Tuhan bahwa setiap ujian dan permasalahan yang Tuhan berikan kepada kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk kami berharap dan bergantung hanya kepada Engkau. Dan biarlah kami Tuhan senantiasa taat dan setia menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan pada akhirnya lewat mulut kami akan mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama mau mempersiapkan hati kami untuk akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, secara khusus kami mulai berdoa
untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan utus, Bapak Pendeta Joko, untuk hadir Tuhan di tempat ini, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya ya Tuhan, hamba-Mu hadir di tempat ini, dan Tuhan sudah mengurapi, Tuhan memberikan hikmat, biarlah setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada Engkau, dan ajar kami ya Tuhan bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi terlebih dari itu kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengirim hamba-Nya Bapak Pendeta Joko Prihanto untuk hadir. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak. Dan kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya boleh mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkit berdiri. Dan kita mengangkat Alkitab kita sebagai deklarasi iman kita. Dan kita katakan, ini Alkitabku. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Kita sama-sama akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Joko Prihanto untuk boleh naik ke atas mimbar, dan kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Ajak Tuhan, ajak nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi kita berdoa, Bapa, kami meneduhkan hati kami masing-masing dan menyediakannya menjadi tempat yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan bagi setiap kami. Urapan-Mu bekerja atas hamba-Mu, atas setiap kami, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkannya, sama-sama diubahkan, dibentuk, didewasakan oleh kebenaran firman-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kami terima dan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala, seluruh pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema, kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana komunikasi adalah sesuatu yang penting di dalam keluarga, Bapak Ibu. Kita tidak kekurangan alat komunikasi, kita tidak kekurangan sarana-sarana yang paling canggih, yang termodern, semuanya tersedia. Kita bisa miliki, kita bisa beli, semuanya itu. Tetapi alat komunikasi yang canggih bukanlah jaminan bahwa komunikasi nanti akan bisa berjalan dengan baik. Karena ada banyak fakta bahwa orang-orang memegang alat komunikasi yang sangat mahal, yang terbaik, tetapi komunikasi di dalam keluarganya adalah sesuatu yang bermasalah. Kita harus jujur mengakui bahwa hari-hari ini gadget, alat-alat komunikasi, gawai atau alat-alat elektronik yang kita pegang, handphone, adalah hal yang bisa menghambat komunikasi di dalam keluarga. Suatu kali kami sedang makan di satu tempat di Bandung, dan kemudian kami duduk di satu meja seperti itu dekat dengan sebuah keluarga yang lain yang sudah terlebih dulu ada di situ. Rupanya mereka sedang menunggu pesanan mereka juga, dan 4 orang, suami istri, 2 orang anak, asyik dengan handphonenya masing-masing. Lalu ketika pesanan mereka sampai, yang pertama, kelihatannya makanan berkuah, entah sup atau soto, kesenggol sama salah satu anaknya dan tumpah Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Mamahnya masih asyik bermain handphone, papahnya juga sama, dan kemudian berkata, "Mbak, Mas, tolong ini tumpah." Saudara bisa bayangkan bahwa keluarga sebagai satu kesatuan unit sistem terkecil yang seharusnya menjalin sebuah keakraban, tetapi itulah yang terjadi. Bahkan sampai masakan yang tumpah oleh anaknya pun, mamahnya, papahnya, orang tuanya tidak membereskannya itu dengan segera, harus bergantung kepada orang lain. Itulah yang terjadi, bahwa alat komunikasi tidak menjamin bahwa komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang satu bagian di dalam diri kita yang kalau kita nggak bereskan, ini juga akan menjadi satu faktor penghambat di dalam komunikasi keluarga kita atau komunikasi kita satu dengan yang lain, yaitu iri hati. Saudara, iri hati adalah perasaan tidak puas. Next. Tidak puas tentang apa? Tidak puas yang disebabkan karena harta milik atau keberuntungan orang lain, lalu dikuasai oleh keinginan untuk memiliki hal yang sama. Dikuasai keinginan untuk memiliki sesuatu yang bahkan lebih daripada apa yang orang lain punya. Termasuk ketika orang lain itu adalah anggota keluarga kita. Saudara, memang biasanya jarang ya iri hati terjadi antara suami dan istri. Biasanya yang sering terjadi adalah antar kakak adik, itu yang sering terjadi. Lalu keluarga yang lebih besar lagi, keluarga yang lebih luas lagi. Tapi kalau suami istri meskipun ada, tapi biasanya jarang. Jarang istri yang berkata, "Tuhan, aku iri dengan suamiku karena dia lebih rajin bekerja daripadaku." Biasanya yang akan kemudian terjadi adalah apa? "Tuhan, aku bersyukur, aku dulu gak minta suami yang rajin bekerja, tetapi ternyata dia rajin, terima kasih Tuhan." Kalau ada seorang suami yang istrinya berpenghasilan lebih besar, dia nggak akan merasa, "Aduh, iri. Kenapa dia berpenghasilan lebih besar daripada saya?" Biasanya suami-suami akan bersyukur ya Bapak Ibu ya. "Tuhan, terima kasih, saya dulu berdoa minta tulang rusuk ya Tuhan,
tapi Tuhan kasih bonus tulang punggung. Jadi saya bersyukur, jarang yang iri kalau istrinya berpenghasilan lebih. Bersyukur yang ada. Tapi kalau kakak adik, dan biasanya kalau keluarga-keluarga zaman dulu Bapak Ibu itu banyak bersaudara ya. Belum ikut KB, belum 2 anak cukup. Biasanya 6, 7, 8 dan seterusnya. Potensi untuk iri hati itu adalah sesuatu yang sangat lebar. Sangat terbuka terjadi di dalam keluarga. Saudara, iri hati adalah seni menghitung berkat milik orang lain. Daripada rasa syukur atas berkat yang sudah kita terima sendiri. Ini yang sering terjadi. Sebenarnya berkat Tuhan atas kita itu jauh lebih besar. Kalau mau dihitung, kalau mau diingat-ingat. Makanya ada lagu zaman dulu ya, hitung berkatmu satu-satu. Kalau kita menghitung berkat, kita mensyukuri berkat yang kita terima dari Tuhan, kita nggak akan menggerutu, kita nggak akan iri hati karena kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Tapi karena kita dikuasai oleh iri hati, yang kita lakukan kemudian adalah menghitung berkatnya orang lain, ngurusin berkatnya orang lain, sehingga akhirnya kita nggak bahagia. Sehingga akhirnya kita nggak sukacita di dalam kehidupan kita. Ada 3 orang berteman sejak kecil. Namanya Joko, Acong, dan Sitorus. Mereka suatu kali berjalan di sebuah taman, sedang bermain bersama-sama. Dan tiba-tiba salah satu kaki dari mereka terantuk lampu ajaib. Dan dari lampu ajaib itu kemudian keluar jin. Jinnya berkata, ku beri kamu 1 permintaan gitu ya saudara, kayak iklan. Lalu Sitorus berkata, saya ini pengen pergi ke Jerman. Ini kampung halaman dari Opung Nommensen. Tokoh yang membuat Tapanuli bertobat, percaya dan menerima Injil Kristus. Jadi tolong bawa saya ke sana. Akhirnya Sitorus sampai ke Jerman. Acong kemudian berkata kepada jin itu, bawa saya ke China, tempatnya John Sung, seorang penginjil luar biasa yang membawa kabar berita Injil di negeri tirai bambu. Lalu Acong sudah pergi ke China. Tinggal Joko saudara, yang punya 1 kesempatan untuk meminta kepada jin. Waduh, mau pergi kemana ya? Enak ya, Sitorus bisa pergi ke Jerman, Acong bisa pergi ke Tiongkok, ke China. Lah saya ada di sini, ngapain saya? Akhirnya kemudian timbul rasa iri di dalam dirinya. Udahlah jin, saya mau supaya mereka nggak enak-enak di luar sana. Permintaan saya hanya 1, kembalikan mereka berdua ke sini. Kalau iri hati sudah menguasai, kalau berkat orang lain yang diurusi, yang muncul itu saudara, keinginan untuk merugikan orang lain. Padahal sebenarnya permintaannya dia bisa pergi kemanapun kan, kalau kesempatan itu digunakan. Tentu itu hanya dongeng. Tetapi saudara, bukankah di alam nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita lakukan adalah melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lain. Dan kemudian kita merasa aduh jengkel, kesel. Kita marah dengan keadaan karena seolah-olah Tuhan lebih menyayangi mereka. Keadaan lebih baik untuk mereka, bukan untuk saya. Saudara, iri hati terjadi di dalam kehidupan keluarga. Kita bisa lihat contoh berikut ini bahwa iri hati adalah sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Yusuf. Yusuf adalah orang yang menjadi korban iri hati dari saudara-saudaranya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 37, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan demikian. Kejadian 37 ayat 3 dan 4, Israel, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka apa yang terjadi saudara? Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Padahal kalau boleh dibilang, Yusuf juga kan nggak minta diberi jubah yang mahal. Dia tidak diminta untuk dikasih lebih. Itu adalah sesuatu yang terjadi memang di dalam dirinya. Tetapi karena itu kemudian dia menjadi korban sasaran iri hati dari kakak-kakaknya ini. Kita bisa melihat bahwa sesudah iri hati itu muncul, maka ada usaha-usaha, upaya-upaya untuk mencelakai Yusuf. Dimasukin ke dalam sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, dan berbagai macam hal lain yang kemudian terjadi di dalam keluarga itu. Bayangkan betapa iri hati menjadi sebuah hal yang merusak kerukunan, komunikasi di dalam keluarga. Beruntunglah pada akhir kisahnya kita melihat Yusuf sebagai seorang yang pemaaf. Yusuf sebagai seorang yang melihat rencana Tuhan yang besar di tengah-tengah semuanya itu. Sehingga suatu ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya kembali, dia bisa menyatakan, kalian bisa merancangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan bisa memakai itu semua untuk tujuan yang baik. Dia merancangkan yang baik, dia punya tujuan yang sangat luar biasa di dalam kehidupanku. Dan dengan itulah kemudian terjadi pemulihan di dalam keluarga ini. Tapi bisa saudara bayangkan, bagaimana kalau Yusuf juga adalah seorang yang tidak mau mengampuni, adalah seorang yang kemudian juga dibakar oleh iri hati di dalam dirinya. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang berantakan. Alkitab juga mencatat bahwa ada hal lain yang berkaitan dengan iri hati. Contoh lain dari iri hati itu adalah apa yang dipraktekkan Saul terhadap Daud. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 18, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, maka timbul iri hati di dalam kehidupan Saul. Apa yang menjadi penyebab iri hatinya Saul kepada Daud? Firman Tuhan berkata begini, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Sampai di bait itu Saul bangga, Saul senang karena apa yang dia lakukan, karena apa yang menjadi pekerjaan yang sudah dia kerjakan sebagai raja, diapresiasi oleh kur emak-emak yang bawa rebana, yang menari-nari dan kemudian berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi situasinya menjadi berbeda ketika bait berikutnya dinyanyikan. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia kaget, dia kesal, dia geram, dia marah. Dan firman Tuhan berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dan ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara bisa bayangkan, gara-gara kur emak-emak, kemarahan membara, dengki sepanjang masa, bisa menguasai kehidupan seorang raja. Saul iri kepada Daud dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan saudara, beberapa bagian lain di dalam Alkitab menyebutkan tentang iri hati sebagai sesuatu yang sangat merusak, sebagai sesuatu yang sangat merugikan. Dan itu sebabnya pagi hari ini kita mau menghilangkan penghambat komunikasi dalam keluarga, penghambat berkat.
Karena kalau kita nggak rukun, kan menurut firman Tuhan kita nggak diberkati ya saudara. Karena itu mari kita bangun kerukunan, kita hilangkan penghambat komunikasi itu, yaitu iri hati di dalam keluarga kita. Mari kita belajar bagian demi bagian ini. Mengapa iri hati itu bisa muncul di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang penting di sini, tetapi intinya iri hati itu adalah sesuatu yang muncul karena ketidakdewasaan di dalam diri kita. Kalau kita tidak dewasa secara rohani, maka kita akan menjadi orang yang paling rentan terhadap iri hati yang akan nempel, bercokol, ada di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena dewasa rohani berarti kan menjadi seperti Kristus. Kalau tidak dewasa secara rohani, belum dewasa secara rohani, berarti menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, Kristus lakukan, Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang belum dewasa secara rohani akan menjadi sangat mudah untuk dikuasai iri hati ini di dalam dirinya. Pagi hari ini mari kita menilik hati kita masing-masing. Saya ini masih kekanak-kanakan rohani atau enggak ya? Saya ini masih sering mengutamakan diri saya sendiri atau tidak? Kalau kita belajar dari jemaat Korintus, kenapa terpecah-pecah? Kenapa mereka bilang aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus? Karena mereka belum dewasa secara rohani. Karena mereka masih diberi susu oleh Paulus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Bapak Ibu, mari kita beranjak dari kekanak-kanakan rohani kita, beralih kepada kedewasaan rohani. Sehingga kalau kita dewasa rohani, kita menjadi seperti Kristus, kita bisa memiliki sikap-sikap hidup, memiliki buah roh di dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita mampu untuk lebih bersabar, memiliki kelapangan hati, legowo, ikhlas, tulus, dengan berbagai macam hal yang memang sedang terjadi di dalam kehidupan orang lain. Nggak ada persoalan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lain, asalkan kita merespon dengan benar, asalkan kita bisa menanggapi semuanya itu dengan tepat. Kita bisa berkata, memang itu berkat Tuhan untuk dia, memang dia sedang dipakai oleh Tuhan, memang Tuhan sedang merancangkan sesuatu atasnya, sesuatu yang lain juga Tuhan sedang kerjakan di dalam diriku. Karena itu aku gak perlu iri hati, saya sudah cukup matang, saya sudah cukup dewasa secara rohani. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita pasti akan mudah ditempeli oleh iri hati itu di dalam diri kita. Yang kedua, iri hati juga adalah sesuatu yang terjadi karena ketidakdewasaan secara emosi. Perasaan kita yang belum bisa kita tertibkan. Padahal Bapak Ibu, perasaan itu kan naik turun ya, fluktuatif. Sangat dipengaruhi oleh keadaan, sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau hidup kita landaskan pada perasaan, feeling, alangkah mudahnya kita diombang-ambingkan oleh sesuatu yang berubah-ubah itu. Kita akan cepat sekali iri hati karena saat perasaan kita sedang down, maka kemudian kita diserang oleh sesuatu, melihat kenyataan orang lain lebih bahagia, lalu kemudian kita panas hati, kita kesel, kita marah di dalam diri kita. Kenapa? Emosi, perasaan kita belum cukup matang. Saudara, ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa kecenderungan untuk tidak bisa menahan diri, untuk tidak bisa menahan emosi, ketika merespon situasi, itulah yang menyebabkan iri hati itu muncul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Alkitab menubuatkan bahwa keadaan tidak akan semakin baik. Keadaan akan semakin buruk. Orang akan hidup dengan caranya sendiri, kesenangannya sendiri. 2 Timotius 3 menyebutkan itu. Bagaimana orang akan menjadi selfish, egois, mementingkan diri sendiri, udah gak mementingkan agama, gak mau kenal Tuhan lagi. Situasi dan keadaan akan makin memburuk.
kalau kita hidup makin dikuasai oleh perasaan, betapa kita akan menjadi orang yang paling rugi, rentan sekali terhadap iri hati ini menguasai kehidupan kita. Mari kita tertibkan perasaan kita. Mari kita kontrol perasaan kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menang atas iri hati. Yang ketiga, karena ketidakdewasaan pikiran, Bapak Ibu. Cara berpikir kita juga penting. Ketidakmampuan menerapkan kapasitas pikiran pada situasi tertentu akan membuat kita bisa dikuasai oleh iri hati. Karena itu mari kita makin hari makin berpikir dewasa, berpikir benar, berpikir seperti Kristus berpikir. Sehingga iri hati enggak mudah nempel di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita berpikir dengan pikiran Kristus. Pikiran kita ini area yang paling sering diserang oleh kuasa kegelapan. Kalau kita enggak hati-hati, kita bisa berpikir apapun. Kan pikiran ini susah dikendalikan. Betul Bapak Ibu? Raga, fisik Bapak Ibu dan saya sedang ada di tempat ini. Sedang ada di rumah Tuhan ini. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa pikiran Bapak Ibu juga sedang ada di sini? Sebagian mungkin sedang berpikir, aduh lupa tadi matiin kompor udah belum ya. Pikiran kita sedang ada di rumah. Atau kita sedang berpikir, abis ibadah ini nanti makan di mana ya? Mampir kemana ya? Atau kita sedang memikirkan tentang sesuatu yang lain apapun itu. Pikiran kita adalah sesuatu yang menjadi medan peperangan yang sesungguhnya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena itu mari kita tertibkan pikiran kita juga. Sebagaimana perasaan kita kendalikan. Kita harus tunduk pada pikiran Kristus. Pikiran yang benar mengarahkan kita kepada tindakan-tindakan yang benar. Suatu kali ada tes yang dilakukan oleh seorang dokter di rumah sakit jiwa untuk beberapa ODGJ sebelum dia diperbolehkan untuk pulang. Ada 3 orang yang akan dites untuk diperbolehkan pulang atau belum nih. Jadi dites dulu cara berpikirnya udah benar belum. Yang pertama dipanggil, kamu boleh pulang, tapi izinkan dokter untuk tanya satu hal kepadamu. Dia bilang, apa dokter? Kalau kamu pergi ke padang gurun, padang pasir, apa yang kamu bawa? ODGJ yang pertama itu berkata, oh gampang, ke padang gurun, ke padang pasir ya bawa kipas lah. Loh kenapa kamu bawa kipas, kata dokter? Kan di padang pasir panas. Maka di sana kalau kepanasan saya tinggal kipas-kipas. Oh dokter bilang cara berpikirnya udah lurus nih, udah bener nih. Oke boleh pulang. Yang kedua dipanggil, kalau kamu diutus atau diajak ke padang gurun, kamu bawa apa? Padang gurun ya dokter ya? Ya ke padang gurun, padang pasir. Lalu dia bilang, saya bawa air minum yang banyak. Kenapa kamu bawa air minum yang banyak? Ya iyalah, kan di sana panas. Perlu air banyak, perlu minum banyak. Wah udah lurus juga ini, boleh pulang. Yang ketiga dipanggil dan kemudian dokter berkata, kalau kamu dibawa ke padang gurun, apa yang akan kamu bawa sebagai bekal? ODGJ yang ketiga kemudian berpikir dan dia bilang kepada dokter, saya akan bawa pintu mobil dokter. Waduh dokter kemudian berkata kepadanya, kok bawa pintu mobil? Apa hubungannya ke padang pasir? Iya dokter, padang pasir itu panas. Padang pasir itu waduh perlu angin. Sehingga kalau saya bawa pintu mobil pada waktu panas kacanya bisa saya buka dokter. Belum bisa keluar kalau yang ini saudara. Cara berpikirnya masih bulat, masih belum lurus. Saudara mari kita perbaharui pikiran kita. Mari kita taklukkan, tundukkan kepada pikiran Kristus. Roma 12 berkata pikiran kita adalah sesuatu yang harus terus menerus dibaharui. Perbaharui itu
cara berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan makin banyak kita isikan di dalam pikiran kita, itulah yang akan mempengaruhi kita. Karena itu, mari kita berpikir dengan pikiran yang benar. Mengapa iri hati itu muncul? Belum dewasa. Karena itu mari kita beranjak dewasa. Mari kita terus berproses di dalam bagian itu. Dari mana kemudian iri hati itu dibentuk Bapak Ibu? Kalau iri hati itu sudah ada di dalam diri kita karena ketidakdewasaan, kita harus hati-hati dengan hal ini. Bagaimana iri hati itu kemudian makin hari makin dibentuk di dalam kehidupan kita. Next. Iri hati itu dibentuk karena kita melihat adanya fakta-fakta. Kenyataan yang kita lihat dengan mata kita. Kalau kita kembali ke kakak-kakaknya Yusuf tadi, mereka memang melihat fakta. Mereka memang melihat kenyataan. Kok Yusuf dikasih lebih? Buktinya apa? Dibeliin baju yang lebih indah dari kita. Punya jubah yang lebih mahal dari kita. Faktanya memang demikian. Saudara, kehidupan kita pada dasarnya adalah sekumpulan fakta-fakta yang kita tangkap dengan indera. Dengan pendengaran kita, dengan mata kita, dengan pengecap kita, dengan perasaan kita. Segala sesuatu yang menjadi fakta di depan mata kita itu adalah hal yang pasti tidak boleh tidak bisa tidak akan masuk ke dalam diri kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang kemudian seharusnya bisa mengkontrol itu semua. Kita bisa menyaring segala sesuatu. Kenapa itu terjadi? Saudara, faktanya mungkin secara jumlah saya lebih sedikit, dia lebih banyak. Faktanya mungkin memang dia lebih luar biasa, saya kok kayaknya nggak ada apa-apanya. Memang faktanya kadang-kadang demikian. Tetapi seorang anak SD tidak boleh protes kepada papahnya, mamahnya, orang tuanya dan berkata, papa mama ini nggak adil. Masa abang, masa kakak, masa koko dikasih 10.000 uang sakunya, gara-gara dia udah SMA, lalu saya yang masih SD, uang sakunya cuma 2.000. Kok dia lebih banyak, kok dia lebih besar, kok dia 10.000, kok saya cuma 2.000. Nggak adil, nggak sama rata. Faktanya secara jumlah memang 10.000 dan 2.000. Tetapi saudara, fakta itu bisa dijelaskan. Fakta itu bisa diarahkan kepada sesuatu yang kemudian membuat kita, oh alasannya begitu toh. Kenapa kakak yang SMA uang sakunya 10.000? Karena transportasinya lebih jauh, jarak sekolahnya lebih jauh. Dia harus gunakan itu juga untuk bayar sesuatu. Kamu diantar sama mama papa, kamu dianterin sama orang tua. Sehingga 2.000 pun adalah sesuatu yang cukup buat kamu untuk jajan di sekolah. Nanti lama kelamaan itu akan menyesuaikan, itu akan ditambahkan sesuai dengan kapasitas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta yang kita lihat kadang-kadang memang demikian. Tetapi mari kita bersama-sama memahami bagian ini, Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya bisa menganalisa lebih jauh. Oke, kalau faktanya memang demikian, kadang-kadang kita bisa maklum, kadang-kadang kita bisa mengerti. Tapi bagian lain yang membuat kita kadang-kadang iri hati adalah asumsi. Opini di dalam pikiran kita. Asumsi bisa berkembang liar di dalam pikiran kita. Bikin amarah, iri hati, kedengkian makin muncul di dalam diri kita. Hubungan kita satu dengan yang lain, hubungan kita dalam keluarga bisa bermasalah. Bayangkan saudara, kalau hari-hari ini kita melihat media sosial orang lain. Wah, udah di Bali lagi. Wah, di Singapura. Lalu kita kemudian muncul asumsi kan. Wah, pasti nih. Pantesan kemarin beli lilin. Pasti nih gara-gara nungguin lilin ini. Dia punya uang banyak, dia bisa liburan. Asumsinya bisa berkembang liar. Padahal listrik di rumahnya mati. Dia beri lilin untuk keperluan itu. Atau ada keperluan ulang tahun keluarganya.
Tapi karena kita udah dikuasai asumsi negatif, berkembang. Namanya cerita, namanya gosip, saudara, makin digosok, makin sip kan? Kalau titip uang ke orang lain biasanya berkurang, tapi kalau titip gosip ke orang lain, tambah berkembang nih saudara. Asumsi liar, makin hari makin luar biasa. Demikianlah asumsi bisa menguasai kehidupan kita. Wah, gembala naik pesawat, pesawatnya kelas bisnis. Dipakai uang persembahan ini pasti. Asumsi-asumsi bisa muncul. Sesuatu yang bisa kita kreasikan di dalam diri kita. Saudara, apa yang muncul di media sosial kadang-kadang tidak seindah kenyataannya. Tidak sesuai dengan warna aslinya, saudara. Apa yang muncul di media sosial itu kadang-kadang sesuatu yang memang dikreasikan sedemikian rupa untuk kepentingan itu. Makanya ada fasilitas edit. Ada fasilitas edit foto itu loh saudara. Yang mempercantik, membuat segala sesuatunya bisa diubah. Latar belakangnya sebenarnya di dapur bisa dihapus, ditempel sedemikian rupa nggak kelihatan. Kayak lagi di Singapura, di luar negeri atau dimanapun. Semuanya itu untuk kebutuhan media sosial. Kalau kita belum siap melihat media sosial orang lain, saya menyarankan lebih baik tutup akun saja. Karena kalau kita makin banyak lihat media sosial, yang makin ada adalah apa? Makin iri kita. Karena yang ditampilkan di media sosial adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik kelihatannya, yang mewah-mewah kelihatannya, yang healing-healing bikin pusing itu ya. Itulah yang terjadi. Tapi mari kita belajar bahwa asumsi adalah sesuatu yang bisa merusak. Iri hati diperparah biasanya dengan hadirnya ini kompor, manas-manasin. Iya betul tuh, iya itu memang gitu tuh orangnya. Lalu kemudian dikipas-kipasin. Ayo didorong kita untuk maju, untuk ngelawan, didorong kita untuk bikin sesuatu. Itu yang membuat iri hati di dalam diri kita makin hari makin membara. Saudara, mari kita perhatikan bahwa iri hati adalah sesuatu yang bukan positif, negatif, merusak di dalam kehidupan kita. Tapi saya juga tahu ini bukan sesuatu yang bisa dihapus sedemikian cepat. Tetapi perlu proses. Karena itu bagian selanjutnya mari kita lihat apa akibat yang akan kita terima kalau iri hati itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita terus-menerus. Yang pertama, iri hati akan menimbulkan sesuatu yang bersifat merusak, bersifat destruktif. Sesuatu yang akan merugikan kita. Meracuni dengan panas hati, meracuni dengan kemarahan. Dan saudara, kalau kita ingat pembunuhan yang pertama terjadi di dalam Alkitab, dicatat oleh Alkitab, apa yang menyebabkannya? Iri hati. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya. Kain yang iri hati karena melihat apa yang dilakukan oleh Habel diterima oleh Tuhan, asapnya naik. Tetapi apa yang dia lakukan dan kerjakan tidak diterima. Lalu muncul iri hati, lalu muncul panas hati. Dan apa yang dia lakukan? Menghabisi bahkan ketika itu adalah adiknya sendiri. Dan karena peristiwa pembunuhan itu, 1/4 penduduk bumi mati, saudara. Karena memang pada waktu itu baru 4 ya. Adam, Hawa, Kain dan Habil ya. Jadi kalau satu mati 1/4-nya nggak ada, saudara. Saudara, karena iri hati, kemarahan timbul, keinginan untuk menghabisi, keinginan untuk membunuh, keinginan untuk mencelakai orang lain adalah sesuatu yang muncul. Destruktif, merusak. Nggak ada iri hati ada di dalam diri kita lalu kemudian kita muncul keinginan untuk memberkati, keinginan untuk menolong, keinginan untuk lebih mengasihi. Yang ada adalah sesuatu yang merusak, merugikan orang lain, dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri.
Iri hati juga adalah sesuatu yang mengakibatkan penyakit fisik di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Iri hati kan ada di dalam. Kok berpengaruh terhadap penyakit fisik kita? Bapak Ibu, mari kita lihat Amsal 14 ayat 30. Amsal pasal yang ke-14 ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, itu kan puitis, itu kan bahasanya Amsal. Membusukkan tulang bukan beneran tulangnya yang busuk dong, bukan fisiknya yang bermasalah. Saudara, saya membaca ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa iri hati menjadi salah satu penyebab kanker sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah terbukti secara medik. Bahwa karena iri hati yang tidak dibereskan, tidak segera diselesaikan, maka kemudian penyakit fisik ada di dalam dirinya. Seorang tante bercerita di dalam komsel di gereja kami tentang apa yang dia alami. Dia mengalami sakit di bagian tulang punggungnya. Dan itu adalah sesuatu yang sudah sangat lama terjadi. Dia udah periksain di dokter dalam negeri, luar negeri. Dia udah bawa ke Pineng, dia udah bawa ke Kucing. Nggak ada perkembangan, nggak ada sesuatu yang bisa menyembuhkan dia. Dokternya bingung, dokternya heran, nggak ketemu. Kenapa? Itu semua terjadi, dikasih obat apapun masih tetap dia rasakan itu. Sampai suatu kali dia dengar khotbah tentang mengampuni. Dia mendengar khotbah tentang iri hati yang harus diselesaikan. Dan kemudian dia ambil sebuah keputusan untuk melakukan itu. Dia hilangkan iri hatinya, dia ampuni. Dan ternyata yang bermasalah dengan dia adalah menantunya, saudara. Jadi dia iri dengan menantunya selama beberapa waktu lamanya. Dan itu membuat dia mengalami sakit di tulang belakangnya dia. Lalu dia kesaksian di komsel dan berkata, sejak saya melepaskan pengampunan, sejak saya nggak iri lagi dengan menantu saya, dengan keluarganya, dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang dia bisa berikan, dibanding dengan menantu saya yang lain lagi. Saya bebas, saya sembuh, nggak tahu tuh tiba-tiba enak aja, dan sampai sekarang itu adalah hal yang saya alami. Saudara, itulah sebabnya kenapa ada istilah psikosomatis. Hal yang ada di dalam jiwa kita yang akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Karena itu seluruh hidup kita ini mesti dibereskan total. Supaya apa? Supaya utuh, supaya sehat, supaya tetap bisa melayani Tuhan. Karena apa? Iri hati kita bisa atasi. Iri hati kalau tidak diatasi menjadi sumber frustasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Menjadi sumber masalah terus menerus. Membuat kita gak semangat hidup, membuat kita akhirnya tidak sampai pada pencapaian-pencapaian produktivitas hidup kita. Padahal kita bisa dipakai Tuhan, padahal kita bisa menghasilkan sesuatu, padahal kita bisa jadi berkat. Tapi karena iri hati terus menguasai, semua potensi-potensi itu terkubur. Asaf pernah menyanyikan sebuah mazmur dalam Mazmur 73. Harusnya dia bisa melakukan banyak hal. Tapi karena dia iri sama orang-orang jahat. Kok orang jahat hidupnya lebih enak ya? Kok orang jahat umurnya lebih panjang ya? Orang baik enggak kayak gitu, tapi orang jahat kok begitu ya? Dia berkeluh kesah, dia frustasi dengan segala sesuatu. Saudara, hati-hati, jangan sampai iri hati adalah sesuatu yang pada akhirnya merusak diri kita sendiri. Suatu hari ada seekor burung Raja Wali. Dia juga sedang diliputi oleh amarah, iri hati, panas hati. Karena melihat Raja Wali yang lain, yang dia lakukan, dia bisa kerjakan juga. Dia bisa terbang, Raja Wali yang lain itu bisa terbang juga. Bahkan bisa lebih tinggi. Karena itu dia mulai emosi, dia mulai panas. Dan dia mulai cari cara, gimana saya bisa
menjatuhkan elang Raja Wali yang sedang terbang itu. Dia dengar cerita ada seorang pemburu, pemanah yang sangat jitu ketika memanah. Dan dia datang, dia hampiri pemanah itu. Pak, saya mau minta tolong, saya dengar engkau adalah pemanah yang hebat, engkau seorang pemburu yang ulung, tolonglah saya. Pemburu itu berkata, apa yang bisa aku lakukan buatmu? Bapak lihat elang yang sedang terbang itu? Ya. Apa yang harus aku lakukan? Tolong arahkan anak panah kepada dia, jatuhkan dia. Dia membuat saya marah, dia membuat saya iri hati. Pemburu itu berkata, oke, baik, aku bisa melakukannya. Tapi ada masalah, tinggal busur yang aku punyai sekarang, anak-anak panahnya udah habis, jadi aku harus bikin dulu. Dan kalau aku bikin anak panah, aku memerlukan bulu-bulu sebagai penyeimbang yang nanti aku tempel di pangkal dari anak panah itu. Persoalannya aku gak punya bulu-bulu. Boleh gak aku cabutin beberapa bulumu untuk kepentingan ditaruh di pangkal anak panah itu? Boleh, dengan senang hati. Pemanah itu mencabuti bulu-bulu Raja Wali itu, dipasang di anak panah, lalu diarahkan kepada Raja Wali yang sedang terbang itu. Dia bikin 5 anak panah, semuanya ternyata meleset Bapak Ibu. Dia bilang, aku harus bikin lagi anak panah, belum kena nih. Ambil sesukamu, cabut saja. Dicabuti bulu Raja Wali ini saudara, dijadikan anak panah. Dan enggak kena juga. Sebenarnya pemburu itu punya akal. Yang sedang dia lakukan adalah daripada repot-repot manah yang di atas, yang di bawah juga ada, cabutin aja bulunya sehingga dia nggak bisa terbang saudara. Sehingga yang diambil oleh pemanah itu adalah Raja Wali yang iri hati itu. Dia tetap bisa terbang, Raja Wali itu kemudian ditangkap oleh pemburu itu. Raja Wali ini berpikir bahwa dengan iri hati dia bisa merugikan orang lain. Dia bisa membuat orang lain jatuh. Dia bisa membuat orang lain gak diberkati lagi. Dia bisa membuat orang lain bisa lebih rendah daripada dirinya. Yang rugi dia sendiri. Yang minum racun dia, yang mati gak bisa orang lain saudara. Yang minum racun kita kalau kita iri hati, yang mati pasti kita, yang terpengaruh pasti kita. Karena itu jangan sampai kita menjadi Raja Wali yang bodoh ini, yang dibakar oleh iri hati. Potensinya dia masih bisa terbang, bisa mengatasi, bisa menandingi Raja Wali itu, gak ada masalah sebenarnya. Tapi karena iri, yang rugi dia sendiri. Pada bagian akhir saudara, apa yang kemudian menjadi solusi bagi setiap kita supaya kita bisa lepas dari jerat iri hati? Next, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai penutup. Yang perlu kita lakukan kalau kita mau bebas dari iri hati, yang pertama adalah repentance, pertobatan. Dalam Matius 18 ayat yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Milikilah iman, jadilah seperti anak kecil ini. Tulus, polos, gak ada sesuatu pun yang mengganggu kehidupan anak kecil ini. Yesus sedang ingin mengajarkan kepada kita supaya kalau kita menjalani hubungan satu dengan yang lain, jalanilah dengan kepolosan, jalanilah dengan ketulusan. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Apalagi kalau hubungan yang kita jalin adalah hubungan dengan keluarga kita. Kita harus seperti anak kecil itu, bertobat, miliki sesuatu yang tidak disembunyikan di dalam diri. Kalau kita mau atasi iri hati, dan hari-hari ini mungkin kita sedang diserang itu dengan sangat. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati seperti anak kecil itu. Polos, tulus, gak nyimpen sesuatu di dalam dirinya. Yang kedua adalah dependence, ketergantungan. Dalam Matius 6, Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih jauh. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa? Kekhawatiran. Dependence artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ngelihat fakta, kalau ngelihat orang lain kelihatannya, waduh saya kok nggak bisa. Saudara jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Farel juga udah nyanyi kan, ojo dibanding-bandingke.
Kita salah membandingkan dengan orang lain, karena itu kemudian kita iri hati. Yang perlu kita bandingkan menurut Tuhan, itu jangan bandingkan dengan orang lain. Di dalam nats itu, kita diminta oleh Tuhan untuk membandingkan diri kita dengan apa? Burung di udara. Lihatlah burung di udara. Gak menanam, gak menyiram, gak menabur, tapi hidup dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung-burung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita umat kesayangannya, dipelihara oleh Tuhan, karena itu bergantung pada Tuhan. Bandingin sama orang lain kecewa, bandinginlah sama burung, bandinginlah sama bunga bakung. Enggak memintal, pakaiannya indah, lebih indah dari pakaian Salomo. Bandingkan hidup kita dengan rumput, diinjek, enggak ada harganya, tapi diberi hidup oleh Tuhan. Mungkin besok kering, tapi bagaimana Tuhan memelihara ciptaannya itu. Apalagi kita. Tuhan berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu mari kita bergantung hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, acceptance. Penerimaan Bapak Ibu. Kalau kita belajar di dalam Daniel pasal 3 ayat 16-18, Sadrak, Mesak, Abednego adalah seorang yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Ketika dia diminta untuk menyembah patung bikinan raja, dia berkata, kami gak akan menyembah patung buatan raja. Kami tahu bahwa Allah sanggup menolong kami, bahwa Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi jika pun tidak, kalau Allah tidak menyelamatkan kami, kalau Tuhan tidak membuat kami keluar dari perapian yang menyala-nyala itu, enggak masalah, kami tetap akan menyembah Dia. Dia sudah selesai dengan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan apapun menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena tujuannya baik, karena maksudnya adalah untuk mendewasakan. Maksudnya adalah untuk membuat mujizat yang besar di dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan mau tolong, Tuhan gak tolong. Saya menerima situasi ini, saya gak perlu iri dengan orang lain. Saya gak perlu iri dengan orang lain yang ditolong Tuhan. Karena saya tahu, saya harus tetap menyembah Dia. Apapun situasi dan keadaannya. Saudara, kalau kita sudah sampai di situ, saya percaya iri hati bukanlah sesuatu yang akan menempel di dalam diri kita. Bisa sejenak singgah, bisa membuat kita berpikir sementara, tetapi akan dapat dengan segera kita atasi. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi bahan perenungan buat setiap kita pagi hari ini, dan membawa kita, mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang bersemangat melawan iri hati di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita naikkan referen pujian tadi. Kusembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, Kau tetap Allah. Kusembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain,
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini, atau Saudara yang mengikuti secara live streaming, sedang dikuasai oleh iri hati, dengki, amarah. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang Saudara sasarkan kepada keluarga sendiri. Pagi hari ini mari kita minta kepada Tuhan menjamah kita masing-masing. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan hal itu, dari tempat di mana Bapak Ibu berdiri, mohon kepada Tuhan, berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, Tuhan berikanlah pengurapan-Mu, kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, supaya hamba bisa keluar dari iri hati ini. Dan supaya hamba-Mu menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan sekali lagi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Kau yang menilik hati setiap umat-Mu yang pagi hari ini sedang bergumul ya Tuhan. Mereka mungkin hampir menyerah. Mereka mungkin berkata, mustahil, gak bisa, iri hati ini aku atasi. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, ketika mereka bergantung hanya kepada Tuhan, ketika mereka menyadari kekeliruan itu, dan ketika akhirnya Tuhan membawa mereka kepada penerimaan, acceptance tentang segala situasi yang bisa terjadi, kami percaya umat-Mu diberikan oleh Tuhan kemenangan, umat-Mu diberikan oleh Tuhan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu bekerja, kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, membantu kami untuk menjadi orang-orang yang bisa mengatasi iri hati dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kami yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Amin. memberkati. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Joko Prihanto untuk pelayanannya, buat juga didampingi oleh Ibu Fenty. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak. Kita semua Bapak Ibu kasih Tuhan sudah mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu ada yang kelewatan kan bisa putar lagi YouTube-nya ya. Tuhan berkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Pak Joko ini adalah
staf daripada pemimpin kita, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Jadi mereka datang dari Bandung. Banyaklah tadi pelayanannya. Sebetulnya harusnya tadi ceritain ya Bapak, ini juga dosen, mengajar dan lain-lain sebagainya lah ya. Saya nggak hafal. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan mengirimkan. Kelihatannya sih dekat ya, tetapi beliau juga pasti harus meninggalkan beberapa tugas-tugasnya di Bandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua terima, kita percaya bahwa setiap firman itu adalah yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tahu kebutuhan daripada kita, ya. Oke, mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Jangan lupa persembahan yang 2.000 ya untuk Gentong Biru, untuk pelayanan kemanusiaan. Kita sama-sama angkatkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan Tuhan, mengorbankan sebagian daripada berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan memberkati, Tuhan jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan agar dapat mencukupi kebutuhan daripada pelayanan-pelayanan kami, baik untuk gereja-Mu, baik untuk pelayanan kemanusiaan dan lain-lainnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati semua anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan, usaha mereka, segala sesuatu yang mereka lakukan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba bersyukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Joko Prihanto yang telah Engkau kirimkan Tuhan dari Bandung bersama dengan Ibu. Boleh datang bersama-sama, kami boleh beribadah dan hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan isi hati-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami tahu tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Engkau tahu Tuhan apa yang sidang jemaat-Mu butuhkan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan yang terjadi bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, dan Engkau saja yang biar kami muliakan Tuhan. Dan segala iri hati itu boleh kami buang Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan untuk pengertian-pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berkati hamba-Mu, masa makin berlimpah-limpah Engkau pakai Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, keluarga hamba-Mu ini bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di dalam pelayanan-pelayanan apapun juga yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Biar terus semakin Engkau pakai dia Tuhan, menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendapat kekuatan, yang boleh mendapat pengajaran-pengajaran Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi Tuhan melalui pelayanan daripada hamba-Mu. Dan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan di luar dimanapun saja, banyak jiwa boleh mendapat kekuatan, boleh dipulihkan dan boleh diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyi satu pujian, kami bangga. Lalu saya undang Bapak Joko untuk maju kembali Pak untuk menyampaikan doa berkat. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan memohon kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan urapan yang senantiasa baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang akan kita terima, menjadikan kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat bukan hanya pagi hari ini saja, tetapi kita bawa di dalam keseluruhan hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya.
Berkat Tuhan ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi